Halo guys, ketemu lagi sama saya Aldi Mokoginta di Motrativa Channel. Channel yang selalu ngebahas soal Vespa dan kendaraan bermotor roda 2 lainnya. Dari mulai review-review produk, review-review unit, ngobrol-ngobrol komunitas, kegiatan-kegiatan komunitas, semuanya ada di sini. Ya. Sebelum kita mulai, bemper dulu keles. Supaya teman-teman tidak ketinggalan update konten-konten dari kita, monggo untuk subscribe, dan jangan lupa bunyiin loncengnya. Kalau suka dengan konten-konten dari kita, silakan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Thank you ya. Salam dulu dong sama Ratu Pantai Selatan. Mbak Rati. Guys, kali ini gue mau ngobrol sama Om David. Soal apa aja sih parts-parts, aksesoris yang biasanya dilakuin sama anak-anak Vespa buat ngedandanin Vespanya. Gitu ya. Ya mungkin buat lo juga mungkin ada yang baru beli, ya kan, baru dapat rezeki di zaman pandemi ini, ya kan. Pengen tahu nih, kayaknya gue biar kerenan dikit motor Vespa gue dandanin kayak gimana ya gitu. Nah ini nanti gue ngobrol-ngobrol sama Om David, mungkin bisa jadi masukan buat lo semua. Oke? Om David? Ya. Kali ini kita mau ngobrol sama teman-teman tentang biasanya nih teman-teman anak-anak Vespa kalau dandanin Vespanya tuh biasanya apa aja sih didandanin? Dari sisi tampilan maupun dari sisi performance. Gitu kan ya. Nah itu kira-kira sepengalaman Om David deh, udah dari Motra buka dari tahun berapa? 2013 sampai sekarang tuh kan udah 7 tahun. Iya. Udah punya pengalaman lah, kira-kira mereka tuh pada gantinya apa aja sih gitu kan. Gitu. Apa aja Om David kira-kira kok dari tampilan dulu deh. Dari tampilan dari bagian depan nih. Dari bagian depannya motor. Depan itu mungkin dari atas ya Om Aldi ya? Iya dari atas. Dari atas mungkin bisa ada itu speedometer. Ya sekarang itu speedometer brand SIP itu udah mulai ngeluarin speedometer digital. Ada yang buat LX, buat Primavera, Sprint, GTS. Ya, kelebihan. Oh buat LX sudah ada juga? Ada, ya. Oh terakhir gue cek belum ada buat yang ganti gitu dia. Kelebihannya itu Om Aldi, kalau di standar kan kadang cuman satu warna ya di layar ya, di speedometer itu. Kalau nggak merah ya biru. Ya tergantung Om Aldi punyanya Primavera atau Sprint. Kalau LX yang terbaru juga udah tuh. Kalau yang lama kan belum. Nah itu bisa ganti. Kelebihannya selain tampilannya keren, digital, warnanya bisa diganti-ganti. Oh gitu. Warna si lampu dari iya. Dari speedometernya itu. Betul. Oh gitu. Jadi Om Aldi mau pakai warna apa? Merah, hijau, biru. Tinggal dipencet aja. Ya. Itu dari speedometer ya. Terus headlamp? Headlamp paling sekarang itu kalau dulu ada daymaker. Ya. Daymaker itu yang ya buat tampilan dan lebih terang lah. Cuman sekarang itu dari si Vespanya bawaan udah mulai keluarin LED dia.
Jadi itu emang buat vision enak ya Om David ya, lebih terang pasti. Lebih ya, wide juga ya. Lebih wide, lebih jelas lah. Ya, cuman ya kayak yang Vespa baru ini apa Om Aldi? Apa tuh? Primavera yang baru keluar. Sean Waterspoon. Nah, itu kan dia udah LED. Dari bawaan nggak diganti. Depan, belakang, lampu sen itu semuanya udah LED semua. Oke. Ya sesuai lah, bagus. Iya. Sean Waterspoon tuh berapa sih on the road-nya sekarang terakhir? Waduh. Nggak tahu. Di atas 100 ya kayaknya. Mungkin di atas 100. Kayaknya sih lihat kalau di online udah lebih dari 100, iya. Oke. Terus Dasi itu biasanya dasinya tetap original. Tapi selera lah, kadang ada yang di coverin karbon, ya, atau seperti yang Sean Waterspoon sekarang itu dalam artian beda warna sama body, ya. Terus kalau kayak behel depan, terus rack gitu segala itu? Kalau itu biasa satu set itu ada yang namanya bumper. Bumper itu di bagian spakbor depan, Om Aldi. Spakbor depan. Ya, spakbor depan itu ya bumper, terus crash bar. Crash bar itu yang di body. Iya, di body. Ya, ada lagi front rack. Ya, front rack itu yang di depan. Ya, di depannya. Ya, betul. Back rack. Back rack yang kayak Om Aldi pakai di belakang. Yes. Nah, itu bisa pakai back rack atau pakai top box. Ya, sama fly screen atau windshield yang gede atau yang kecil. Ada yang tinggi, ada yang pendek ya. Itu lebih ke buat tampilan agak klasik aja, karena kan Vespa. Terus dari grip? Kalau grip itu ada handle rem sama hand grip di bagian tangan itu. Ya. Fungsionalnya itu kalau handle rem itu kan banyak macamnya ya. Ada yang SIP, Zelioni, atau bahkan sekarang ada brand lokal. Ya, itu banyak macamnya dalam artian segenggaman kita aja enak apa enggak. Maksudnya lebih kepada kenyamanan ya? Kenyamanan, hand grip pun begitu. Iya, maksudnya kadang kalau Vespa udah lama kan namanya hand grip itu kan dari karet. Kadang karet mati itu antara kadang licin di tangan atau lengket. Kalau pakai sarung tangan, yang nggak biasa pakai sarung tangan, enakan ganti hand grip sih. Biar lebih ngegrip lah di tangan. Spion. Kalau spion ada yang dari dudukan aslinya, sama sekarang itu kalau mau sport itu orang bilang jalu ya, atau bar end. Ya, spion bar end. Itu tampilan lebih sporty ya biasanya? Lebih sporty. Cuman kalau untuk fungsional sih, ya lama-lama terbiasa mungkin bisa aja lihat. Kalau awal-awal pasti agak kagok, iya. Kayak kehalangan tangan sendiri kadang-kadang ya? Dia bisa ditaruh di atas atau di bawah. Terus kayak voltmeter gitu, itu biasanya suka pada pasang nggak sih? Pasang, karena di Vespa itu Om Aldi ya, jarang kan ada engkol. Paling dulu itu LX125 2V karburator. Dia masih ada kickstarternya. Terus kayak Piaggio Zip atau Liberty 100 dia masih ada kickstarternya. Tapi kalau udah yang 150 injeksi itu udah nggak ada kickstarter. Voltmeter tuh gunanya ngaruh banget untuk ngelihat performance si aki. Akinya itu masih sehat atau enggak. Iya, kadang kalau tiba-tiba pakai aki soak mati ya nggak bisa ngapain, udah kelar kan itu. Ya mau nggak mau ke bengkel ganti aki. Memang Om David nih sambil ngopi ya. Guys, nih boleh dibeli secara online Pandey Coffee. Boleh cek di Instagramnya Pandey_ ya. Pandey_coffee. Cek aja. Enak kopinya. Enak. Beli mulu ya. Yoi. Oke, itu tadi dari depan. Sekarang itu tuh hook ya. Biasanya kita ke tengah nih Om David nih. Hook itu buat gaya sih. Tampilan aja.
Tampilan dalam artinya sebenarnya kan standarnya soalnya udah ada kan sebetulnya. Kalau LX itu dia ada di jok. Kalau Vespa S sama GTS itu ada di bodi depan, di laci situ ya. Primavera, Sprint itu di jok juga. Cuman sebenarnya buat naruh barang itu juga jangan yang terlalu berat, karena kan hooknya bisa rusak lah kalau terlalu beban berat. Kalau digantungin helm, kebanyakan yang biasa buat naruh helm itu body lecet. Body lecet pasti. Dan biar bagaimana juga itu kan hook nempelnya di body ya. Body, betul. Iya kan ya, itu juga langsung nempel pasti. Langsung nempel di body. Jadi jadi kalau misalnya berat-berat juga ya nggak tahu juga, nggak tahu bolong di bodinya kalau misalnya dicopot gitu kan. Terus kalau jok Om David, jok. Itu biasanya kan suka ganti yang single seat kayak gitu-gitu. Itu sebetulnya secara fungsional gimana sih Om David ya? Fungsional, kalau dulu kan ada apa? LX, S, Primavera, Sprint, LXV ya, atau GT series. Itu sih jarang ada single seat. Jadi kebanyakan custom. Bengkel-bengkel kayak saya atau apa menyediakan custom seat yang berbentuk single seat atau modelnya kayak single seat, bisa 2-seater juga. Ya, cuman itu lebih untuk gaya. Dan ibaratnya ya kalau single seat sih pasti untuk sendiri enaknya, nggak bisa boncengan. Tapi sekarang yang kayak S125 yang terbaru itu iJet dia dari bawaannya pun udah single seat. Jadi jok itu ada yang 2-seater jadi satu, ada yang 2-seater kepisah, ada yang single seat juga. Terus gue juga, kalau gue sih footstep itu sebenarnya di Vespa tuh ngaruh banget. Iya, karena Om Aldi sering pakai Vespa sendiri sih. Coba sekali-sekali nyobain di posisi dibonceng di belakang. Kaki itu kan bodinya Vespa tuh tepong kiri kanan kan lebar banget. Kalau yang dengan footstep standarnya itu mungkin ada yang ngerasa agak kejauhan kaki ke depan. Nggak becek gitu ya? Iya, kalau di Jepangan kan enak, kaki tinggal duduk, body ramping. Kalau di Vespa tuh guna banget. Jadi supaya yang dibonceng itu juga nyaman. Iya, footstep. Buat yang pacaran gitu kan ya. Pacaran ya jangan single seat, kecuali pacarnya nggak mau naik Vespa. Tengah pacarnya ceweknya kakinya di pinggang lo. Oke. Tengah kalau mau enak lagi, ceweknya boncengnya di depan, ngadep ke lo ya. Di Vespa gitu. Iya, Om Fidra tuh biasanya demennya kayak begitu tuh. Terus apalagi tuh? Om David, kira-kira kalau di bagian belakang itu apa ya tuh, dari atas ke bawah biasanya tuh? Belakang ya pasti kalau dari atas itu kan agak ke bawah dikit ada stop lamp. Ada Power One sekarang ya. Power One, Zelioni atau No Brand, SIP, ya ibaratnya banyak lah. Cuman ya itu balik lagi, dulu masih bolam, sekarang udah pada LED semua. Yang juga nggak terlalu nonjol gitu apa tuh? Kayak rata kayak gitu-gitu. Moto Nostra ya? Moto Nostra ya. Itu juga ada. Ada yang satu brand mirip. Ada yang beda bentuk, ada kadang bentuknya sama nih, cuman brandnya beda, banyak. Lampu sen, habis itu kurang lebih ke belakang itu ada shock, ada apa? Itu biasanya kayak kaliper, terus disc brake-nya kayak gitu-gitu. Itu sebetulnya kalau secara fungsional gimana Om David? Ganti kaliper didandanin kalipernya, disc brake-nya juga didandanin, itu secara fungsional itu dengan berganti merek dari original itu kira-kira ada efeknya kah atau lebih bagus kah? Bagaimana? Biasanya sih balik lagi ya Om Aldi. Harga nggak pernah bohong.
Iya, balik lagi ke situ. Betul sih, kalau itu. Ibaratnya kaliper. Kaliper kalau misalkan masih pakai yang 2 pot atau seukuran sama dengan si pistonnya itu, mungkin ganti disc brake itu untuk ya lebih gaya aja. Dalam artian beda model pasti dari bentuk disc brake-nya. Ya. Kalau cengkraman remnya itu lebih ke si kalipernya kita pakai apa? Ada Brembo, ada Zelion, SIP. Ya, maksudnya dari kita pakai kaliper apa. Cuman kalau fungsional, misalkan kita ganti yang 4 pot, itu otomatis harus kita ganti disc brake-nya. Karena kan kampas remnya besar. Ya. Kalau misalkan kampas remnya lebar, kita pakai disc brake standar, kurang lebih itu fungsionalnya nggak jauh beda. Ngerem sih tetap ngerem, tapi nggak jauh beda karena si kampas rem ngecengkram si disc brake-nya itu cuma setengah. Ya. Iya, cuman karena dia lebar kan. Kalau lebih kita ganti disc brake yang lebih lebar, baru fungsionalnya berasa. Oke. Itu tuh ya, itu di bagian kaki-kaki itu ya. Itu Kaki-kaki. penting sih. Penting secara fungsional ya. Kalau lo mau buat gaya, ditambahin, di-additionalin itu sebagai suatu gaya, ya itu Ya. semakin bagus gitu kan ya. Secara fungsional semakin oke, Gayanya gayanya dapet gitu kan, itu keren sih gitu. Terus juga Shock breaker. shock itu lumayan sering diganti nggak sama David? Pengalaman sama David kayak gitu? Banyak sih. Banyak ya? Banyak dari yang ganti shock standar sampai yang aftermarket. Bedanya kalau di Vespa itu standar itu sekarang kan masih tergantung Vespanya pakai apa. Kalau misalkan Om Aldi pakai LX itu pasti depan 1, belakang 1. Ya. Iya, karena depan pakai shock 1, belakang pakai shock 1. Kalau yang kurang biasa pakai Vespa mungkin agak kagok. Di pengereman goyang atau gimana. Nah, dengan shock aftermarket ini mungkin sekarang udah ada keluar itu Zelioni, Öhlins atau brand-brand lainnya. YSS. Ya, gitu. ISS. Itu mereka kadang ada yang tabung atau non tabung. Iya. Kalau tabung itu untuk lebih ke ngeredam si pas kita lagi ngerem mendadak, redaman si shocknya itu lebih bagus lah. Maksudnya nggak langsung ngeper gitu. Berasa banget sih kalau pakai Gak bunyi shock. dek gitu ya, Iya. biasa-biasa langsung bunyi dek kayak gitu. Apalagi jalanan kita itu yang kurang bersahabat, banyak lobang, polisi tidur, guna banget. Iya. Oke, itu shock. Biasanya juga jadi ya adjusternya juga ya, biasanya yang David ya. Adjuster shock sekarang sih rata-rata udah bisa di adjuster sih, dalam artian gunanya shock yang aftermarket itu Om Aldi sukanya apa? Dikerasin kah atau diempukin? Berasa. Iya. Kalau lebih empuk biasanya untuk harian-harian aja. Cuman yang suka ugal-ugalan lah di jalan itu biasanya malah dikerasin karena buat nikung, buat manuver ya? Manuver itu lebih enak yang agak keras. Ini biasanya nih, ini yang paling gue rasa sih ini kayak jadi wajib ya, kayak jadi wajib kalau misalnya itu buat diganti-ganti sama anak Vespa. Knalpot. Itu kan. Knalpot. Racing. Suara. Iya. Sebenarnya sih banyak juga. Itu tergantung selera ya, mau yang ngeblar atau yang mau yang lebih bulat suaranya gitu kan ya. Apa ya. Nah. Banyak kalau knalpot itu dari branded sampai lokal, custom, ada Aero, ada. Di sini apa biasanya? Kalau di sini Aero, lagi ada Aero, Polini, ya. Polini Malossi juga keluarin knalpot. Polini Malossi ya. Terus ada Acra, ada Iya. Remus, Thermic, itu yang branded. Sisanya sih ada juga yang custom banyak. Ya, tinggal tergantung selera aja. Dan tergantung budget ya. Budget, ya, itu yang utama. Pokoknya guys, prinsipnya adalah jangan sampai lo jajan Vespa tapi lo nya sendiri gak jajanin perut lo. Lapar nih kayaknya. Terus knalpot,
Ya paling di situ. Kalau ban sendiri gimana, David? Ban selain buat gaya, fungsional juga bagus sih Om Aldi. Karena ban-ban merek tertentu itu kan pasti ban itu dua pilihan ya Om Aldi. Mau enak, ngegrip di aspal, pasti cepet habis. Karena komponnya kurang lebih medium atau lebih ke soft. Ya, cuman kalau yang awet, cari yang hard. Hard kompon itu ibaratnya kurang ngegrip seperti yang medium atau soft, tapi durability-nya awet banget. Ya, kalau misalkan yang soft itu ya jangan buat harian lah. Nanti belum setahun udah ganti ban karena emang enak banget. Ya, cuman kalau mau lebih safety, ya cari yang medium atau soft. Oke. Terus ya kalau udah ngomong ban pasti nyambungnya ke velg ya. Velg, ya kalau velg lebih ke tampilan aja. Iya, tampilan maksudnya. Itu unsur keriaan lo yang tinggi biasanya, ya kan? Semakin mahal, ya kan ya. Akhirnya anak-anak Vespa yang lain kalau papasan juga kan ngelihatnya wow, mewah. Ya. Apalagi tuh udah sampai pelek kayak gitu. Nah, udah sampai pelek. Sekarang kalau performance itu justru nggak sebanyak style aksesoris buat gaya ya. Jadi ada yang tampilan luarnya galak, CVT atau performance standar banyak. Ada yang tampilannya biasa, tapi ternyata dia udah main di performance banyak. Ada yang udah dua-duanya juga, udah nggak ngerti mau diapain juga, Vespanya banyak. Iya. Kayak temen kita itu ya kan, motornya kan biasa aja. Pernah katanya sekali waktu dia cerita, katanya digas-gas sih sebenarnya di lampu merah. Ya? Begitu digas katanya motornya kagak bisa nyusul motor dia katanya. Ya, tampilan biasa aja katanya. Biasa, cuman jeroannya katanya udah galak bener. Kalau performance itu sama. Ibaratnya kurang lebih kirian itu CVT ya. Ya, CVT. Clutch set itu untuk kenyamanan si driver lah. Clutch di kopling ya? Ya, kopling set. Sama variator. Variator itu lebih buat ke torsi performance. Ya, kopling, variator. Biasanya kan variator satu set sama flywheel. Variator itu juga kadang-kadang kayak ada teman-teman gue juga. Gue sendiri juga. Jadi kalau variator gue punya cerita sendiri nih Om David. Jadi pengalaman gue. Jadi waktu gue beli itu motor tahun 2017, ya, itu brand kayak yang cukup terkenal di anak-anak Vespa kayak Malossi Polini itu justru belum keluarin tuh waktu 2017 tuh. Buat LX 125 gue. Ya? Belum keluarin. Sekalinya pernah gue dapet di online kayak gitu. Itu yang ngeluarin stage 6. Nah, bagus juga itu. Iya. Itu yang ngeluarin dia tuh. Nah cuman sering berjalannya waktu, akhirnya rollernya udah yang asli dari stage udah sempat peyang. Terus gue ganti pakai roller standar sekarang. Tapi tarikannya juga oke aja. Iya, balik ke derajat si variatornya udah beda pasti. Iya. Kalau sekarang yang baru ngeluarin nggak baru juga sih, udah beberapa lama. Clutch itu Polini udah ngeluarin buat 125. PNP, plug and play. Ya. Kalau untuk variator yang 125 3V sampai iJet itu masih bisa pakai punyanya Malossi Polini yang 150. Masih bisa pakai? Iya, plug and play juga. Plug and play tapi harus satu set ya, variator sama flywheel. Kalau koplingnya nggak bisa, koplingnya harus pakai yang punya 125. Beberapa di 125 customer saya juga udah pakai. Sorry, tadi yang kopling 125 pakai apa biasanya? Polini. Dia udah keluarin satu set. Ya. Kalau flywheel pakai yang 150-nya bisa. Sama variatornya. Itu nanti kalau ganti roller
ya udah pakai 150 karena variatornya kan pakai punya 150 dan tarikannya juga lebih galak. Ntar Om Aldi pakai yang 125 ya, Stessex. Udah keluarin. Nah, ntar dibawa diganti. Dia jualan. Buat ngerasain. Ini gua loh. Ini saya loh, hostnya loh. Masih juga dijualin sama dia. Luar biasa loh emang Om David. Sekalian. Oke. Tapi terus kalau dari ke mesinnya? Mesin bore up lah ya. Bore up, iya. Kalau banyak kan bore up itu, tapi yang aftermarket ya? Ya, ada yang bikin, ada yang aftermarket, sampai apa? Paling standar itu banyak orang bilang itu standar porting. Standar porting itu mungkin si blok atau apa yang standar tapi headnya dia bikin. Ya. Tapi kalau saya sekarang lebih ke aftermarketnya aja sih, pakai Malossi 183 atau Polini 171. Itu juga udah ngangkat banget tuh ya. Ya, Om Aldi pulang pergi sini Bandung, pulang lagi pergi nggak istirahat juga gas terus. Gas terus ya? Ya paling isi bensin karena pasti boros. Oh, kalau bore up itu resikonya memang bensinnya pasti lebih boros. Ya, karena power lebih besar, dia butuh suplai bahan bakar lebih besar, pasti lebih boros. Oke, gitu. Kadang kemarin ada yang nanya untuk PG bag. Nah itu gimana tuh? Iya, PG bag untuk supaya irit bensin. Bingung juga ya ngiritin bensin gimana. Kadang kegunaan PG bag itu justru buat nipu si ecu supaya tarikan lebih enteng, power lebih berasa. Cuman ibaratnya ya power lebih berasa otomatis bensin lebih boros. Iya. Jadi basicnya itu logika aja sih. Betul. Guys ya. Ya kalau lo mau untuk power yang lebih gede, ya pastinya resikonya bahan bakar akan lebih ketariknya lebih banyak gitu kan ya. Udah jadi nggak masuk akal kalau lo pengen powernya gede, tapi lo pengennya bensinnya irit. Susah. Ibarat lo pengen punya mobil Mercy nih, tapi mobil Mercy bensinnya irit, ya kagak ada bos. Gitu. Oke. Kayak kira-kira itu ya Om David ya, kalau misalnya dari modifikasi Vespa secara tampilan dan juga performance, anak-anak Vespa itu rata-rata ngegantinya di seputar-seputar yang tadi kita obrolin ya. Betul. Gitu. Oke Om David, thank you banget buat masukannya, buat knowledge-nya. Tuh guys, ya. Semoga tadi masukan-masukan dari Om David bisa berguna buat lo dan juga menjadi suatu hal yang inspiratif buat lo semua. Oke?